Sosok guru di sekolah darurat kolong jembatan tidak hanya sebagai pengajar, namun kadang juga harus menjadi seorang teman dan orang tua bagi para muridnya. Tak heran jika murid seperti Desi sering berkeluh kesah dengan para guru di sekolahnya. Desi, daripada kamu nggak sekolah, mendingan masuk di kolong. Sana ada sekolah gratis. Buat nambah-nambah ilmu kamu. Kamu kalau Kadang suka dihina orang. Kadang di sekolah suka dibilang gini, ya Desi mungut. Suka sedih. Kenapa mulut orang bisa begitu? Gemerlap dan kemegahan kota megapolitan Jakarta tak menggambarkan kehidupan real warganya. Sisi lain inilah yang melukiskan kehidupan konkret warga masyarakat ibu kota negara, Jakarta. Keberadaan rumah-rumah semi permanen di kolong-kolong jembatan besar di Jakarta merupakan gambaran sketsa wajah Jakarta dari sisi lain. Tinggal di kolong jembatan jelas bukan merupakan cita-cita warga pendatang. Tapi inilah hidup yang merupakan pilihan-pilihan. Dan bagi anak-anak, kondisi ini bukan merupakan pilihan yang terbaik, namun merupakan sebuah keterpaksaan. Bagaimanapun, kehidupan harus tetap berjalan, sebagaimana mestinya. Kehidupan di kolong jembatan menyimpan cerita tersendiri bagi Desi Rahmania. Desi kini berumur 11 tahun. Di tempat tinggalnya sekarang yang telah ditempatinya lebih kurang 2 tahun bersama orang tua di Kampung Walang, Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara, anak kelima dari 8 bersaudara ini selalu berusaha ceria. Kegiatan rutin Desi usai sekolah adalah mencari kardus atau kadang plastik bekas. Pekerjaan memulung dilakukannya untuk membantu ibundanya, Siti Aisyah. itu hasil pungutannya dikemanain? Dijual. Dijual Desi dapat berapa? Dijual tapi dikumpulin dulu. Dikumpulinnya berapa lama? Kadang seminggu. Seminggu itu terus kalau dijual dapat uangnya berapa deh? Kadang suka 80. 80.000 ya? Kalau langsung dijual mah kadang dapat 12.000. 12.000. Itu dapatnya apa aja tuh, Des? Buat apa aja uangnya? Oh, itu dikumpulin buat bayar kontrakan sama buat bayar arisan. Arisannya siapa? Arisan saya main 1.000. Main 1.000. Uang arisannya emang mau dibuat apa sama Desi? Buat disimpan. Desi nyaris tak pernah menikmati uang hasil jerih payahnya secara langsung. Biasanya uang dikumpulkan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Penghasilan Tugiwan ayah Desi yang bekerja sebagai tukang parkir ilegal sangat tidak memadai untuk menghidupi keluarga. Lingkungan tempat tinggal Desi yang rawan dengan berbagai permasalahan sosial membuat Desi kehilangan kesempatan untuk bermain layaknya anak-anak seusianya. Desi masih sempat main sama teman-teman kalau habis sekolah, habis mungut. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh main? Katanya anak sini bandel-bandel. Desi bandel nggak? Emang nggak pernah main. Kalau main diomelin. Ngomelin siapa, Des? Mama. Katanya jangan main terus. Dan kalau... jadi nggak ikutan nggak benar. Kan kalau anak-anak sini mainnya jauh-jauh. Saya kan suka mau main. Kenapa sih kok nggak boleh main? Desi sedih nggak kalau nggak bisa main kayak gitu? Sedih. Desi mau main. Kan pernah ada yang mau ngajak ke Dufan. Kata mama saya jangan.
takut ntar diculik. Beribu angan dan cita-cita bersemayam dalam di hati si kecil Desi. Dan anak-anak lain sebayanya di kawasan bawah jembatan jalan tol Rawabebek, Jakarta Utara. Entah sampai kapan, cita-cita tersembunyi itu akan lekas terwujud. Sebagai anak yang hidup di lingkungan sosial dengan kondisi arus informasi dan komunikasi yang terbuka luas, Desi sangat ingin bisa merasakan berbagai pengalaman hidup seperti anak-anak lain yang hidup normal, tanpa harus terbebani tanggung jawab di luar masa usia kanak-kanaknya. Misalnya saja dapat kesempatan bersekolah yang berfasilitas, bermain dengan bebas, dan penuh keriangan. Kadang suka sedih. Kenapa sedihnya? Tuh, nggak kayak orang lain. Kenapa? Orang lain emang kenapa, Des? Bisa sekolah di tempat lain. Emang Desi mau sekolahnya di tempat seperti apa? Di yang sekolah di tempat yang sederhana. Tempat sekolah Desi sekarang. Dulu juga saya pernah sekolah Sekolah Desi dulu kayak apa? keramik. Kan kalau di sekolahan kan kalau hujan banjir. Terus kalau banjir? Kadang bu gurunya kalau banjir suka nggak ngajar. Pulang lagi. Sosok guru di sekolah darurat kolong jembatan tidak hanya sebagai pengajar, namun kadang juga harus menjadi seorang teman dan orang tua bagi para muridnya. Tak heran jika murid seperti Desi sering berkeluh kesah dengan para guru di sekolahnya. Kamu dulu kok bisa masuk sini kenapa? Kan wak saya yang bilangin. Bilanginnya Desi, daripada kamu nggak sekolah, mendingan masuk di kolong. Di sana ada sekolah gratis. Buat nambah-nambah ilmu kamu. kamu kalau ibumu, bapakmu enggak kerja terus ibumu cari apa? Cari kardus. Hmm. Mama saya lagi sakit. Saya suka ngikut mama saya mengut kardus. Takut mama saya kenapa-napa. Keberadaan sekolah darurat di kolong jembatan tol tak lepas dari kepedulian dua orang wanita kembar, Rusi dan Rian. Kehidupan anak-anak yang sangat jauh dari kemapanan membuat kedua wanita ini tergugah untuk mendirikan sekolah. Namun bukanlah hal yang mudah mendirikan sekolah di tengah lingkungan yang tidak mempedulikan pendidikan. Lingkungan itu dia sekolah itu bayar enggak? Kalau bayar enggak boleh. Karena kita orang miskin kita enggak punya. Nah, tentangannya seperti itu aja. Jadi dia kalau anaknya sudah kelas 6 enggak boleh sekolah. Enggak usah sekolah. Bantu orang tua aja cari uang. Walaupun cari uangnya itu merampok atau mencopet atau menjamret. Nah, itu sudah hal biasa di sini. Upaya kerja sosial tanpa pamrih mengeluarkan dana dan mengusahakan kebaikan mendidik anak-anak di kolong jembatan tak selalu berbuah manis. Pengalaman yang sangat menyedihkan bagi kami berdua adalah anak-anak perempuan yang sudah kita ajar, kita didik kan sudah pandai, tapi tetap aja bodoh. Dia menjadi pelacur kembali, tapi bukan kehendak dia. Banyak mucikari yang datang kemari.
dibawa ke Batam dan tidak kembali lagi. Dibawa ke Singapura atau kemana, tidak kembali lagi, itu hal biasa di sini.